Welcome. Buat kalian yang baru join, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya aku semangat buat videonya. Terima kasih. Istri Asisten Pribadi oleh Greya Kras. Bab 21 dengan judul Betrayal. Hari kelima pernikahan. Hari terakhir pengantin wanita berada di rumah orang tuanya sebelum diboyong suami ke rumah keluarga pria. Biasanya, seperti yang Jemima tahu, hari tersebut adalah di mana orang tua wanita akan mengantarkan ke rumah keluarga pria. Hanya saja kondisi yang berbeda ia alami. Jadi orang tua hanya mengadakan doa di hari kelima pernikahannya. Lalu besok Jemima akan pergi bersama Abiasa saja. Tidak ke rumah mertua, tapi pulang ke kediaman mereka masing-masing. Wiono dan Ratri tak tahu dan rasanya tak perlu tahu. Keluarga wanita itu hanya cukup mendengar hal-hal baik saja dan biarkan beban pernikahan ini Jemima yang menanggungnya. Sebenarnya wanita itu ingin membuat perjanjian kontrak. Bagaimanapun tak mungkin ia habiskan sisa hidup dengan sitiran yang pasti tak akan pernah berpikir untuk ceraikan Jemima selama masih ada tenaga wanita itu yang masih bisa diperah. Tapi dia tahu pria itu bahkan lebih licik dari rubah. Jadi daripada mengatakan keinginannya dari awal yang sama saja, memberi pria itu peluang untuk mencari siasat untuk membuat Jemima bertahan, maka wanita itu harus bermain dengan cara halus sampai akhirnya Abiasa lepaskan ia tanpa keraguan. Jemima harus segera mencari caranya. Menutup ponsel setelah membalas pesan mantan rekan kerja yang akan kembali menjadi rekan sebentar lagi itu. Jemima lalu arahkan tatapan menuju laptop di hadapannya. Iksan bertanya kemana si ahli neraka. Mengapa tak kunjung kembali bekerja? Tapi Jemima bahkan pura-pura tak membaca pesan itu. Dia memangnya mau jawab apa? Andai bisa ia iakan pesan dari Fatma yang mengira-ngira barangkali pria itu kecelakaan. Sayangnya Jemima masih punya nurani meski tiap sitiran itu berulah mengerjai dirinya. Jemima selalu berharap pria itu segera mati. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan pria itu? Apa karena tak ada pekerjaan untuk diraba, jadi tangannya disibukkan dengan menyentuh di tubuh Jemima? Wanita itu membekap wajah ketika merasakan panas di sana. Bahkan sekuat apapun Jemima ingin melupakan, tapi ia tak bisa menghapus secuil saja adegan yang Abiasa lakukan padanya. Tangan pria itu, sial! Kalau begini benar-benar Jemima yang melanggar peraturannya sendiri. Enggak boleh! Tak boleh ada hubungan yang lebih jauh lagi, karena jika temannya mengetahui hal ini mau ditaruh di mana mukanya. Menikah dengan Abiasa saja itu sudah cukup memalukan untuknya. Lalu bagaimana kalau sampai tidak akan terjadi? Jemima tak boleh melakukan apapun dengan pria yang terus ia katai itu. Kan tidak lucu jika dia malah lovey-dovey dengan pria yang tiap hari ia caci maki. Klek! Segera tolehkan kepala ke arah pintu. Jemima yang tak pernah tenang semenjak menikah dengan atasannya sendiri itu melotot ketika melihat sosok yang ingin sekali ia musnahkan datang dengan segelas kopi. Cari penyakit. Ingat asam lambung ya, Pak. Dengan raut lurus tanpa dosa, Abiasa duduk di kursi kayu depan meja rias, menghadap Jemima yang bersila di atas ranjang. Gimana? Sudah kamu atur? Wanita itu mendengkus ketika peringatannya sama sekali tak biasa gubris. Sudah. Ia matikan laptop Abiasa yang berantakan dengan dokumen yang tak disimpan dalam folder. Belum lagi banyaknya pekerjaan yang tak selesai padahal rupes tahunan akan diselenggarakan 2 bulan lagi. Bagaimana bisa pekerjaan Abiasa menumpuk dan berantakan begini? Jadwal kerja Bapak saja tapi. Lalu ia mendesah panjang. Bapak kerja kan? Lalu ia mengerjap bersama gelengannya ketika tanyanya membuat sepasang alis Abiasa mencuat. Maksudnya, kenapa pekerjaan bisa menumpuk begini? Saya bahkan tidak tidur lebih dari 4 jam. Lalu lenguh Jemima pun terdengar seolah bisa ia baca bagaimana nasibnya setelah kembali ke Jakarta nanti. Terus fungsi Diva apa, Pak? Wanita itu bahkan masih dipertahankan meski tak bekerja sama sekali. Pajangan. Pengisi posisi yang tidak boleh kosong. Abiasa lantas duduk dengan paha saling bertumpu sambil menyesap sedikit kopi dari bibir gelas. Selama hampir 10 tahun bersama saya, berapa waktu paling lama kursi sekretaris kosong setelah pengisi sebelumnya keluar? Tak perlu berpikir lama, Jemima menjawab dengan dagu terangkat. 1 minggu? 5 hari, Mima. 7 hari itu terlalu lama. Jemima lalu manggut-manggut setuju. Sepertinya memang paling lama adalah 5 hari dan paling cepat tak sampai 1 hari.
Jika diva saya keluarkan atau saya buat tidak betah dengan tumpukan pekerjaan, saya malas jika harus beradaptasi dengan orang baru lagi. Lalu ringisan sinis pria itu tampak. Tapi bukannya sia-sia meminta dia bekerja juta? Ya benar sih. Tapi waktu itu bapak bikin dia hampir mati berdiri loh. Jemima melotot dengan bibir terbuka ketika ia ingat kembali kejadian beberapa waktu lalu. Ya, saya kelepasan. Menjawab tanpa rasa bersalah, pria itu letakkan gelas bersama tatakannya di atas meja. Menjadi sekretaris direktur hanya mereka manfaatkan untuk mendekati saya saja. Dan tiap kali posisi itu kosong, maka akan ada puluhan orang yang menghubungi Pak Benu untuk memasukkan anak perempuan mereka ke posisi di dekat saya itu. Tapi mereka bahkan tak pernah Abiasa lirik. Mengapa masih berusaha sekeras itu? Terus setelah saya keluar, kenapa tidak ada penggantinya? Bangkit. Abiasa yang jarang sekali tampil dengan pakaian rumahan itu mendekati Jemima dan duduk di samping wanita itu, menciptakan rasa was-was pada Jemima yang ingin menjauh, namun sejumput rambutnya Abiasa ambil dan pria itu hidu. Jabatan itu memang tidak pernah ada, Mima. Jemima bahkan baru tahu. Menoleh untuk mencari kebenaran di wajah Abiasa, Jemima malah kaku saat menyadari jika jaraknya dengan Abiasa terlalu dekat. Ketika saya masuk ke perusahaan, tidak banyak orang yang ada di pihakku, jadi tanpa memberitahukan siapapun selain Om Rudi, sekretaris Benu yang telah pensiun, saya berencana untuk mencari orangku sendiri. Benu selaku komisaris bahkan tak diberitahu, karena jika pria itu ikutan membantu, maka Baralah yang akan diperintahkan untuk turun tangan. Niat sang ayah selalu baik, hanya saja Benu yang tak pernah bisa lepas dari Bara, akan selalu menyusahkan Abiasa. Setelah semua siap, Jemima terpejam ketika wajah Abiasa semakin mendekati dirinya. Namun, ketika ia pikir pria itu akan mencium bibirnya, yang belum pernah pria itu jamah kecuali dengan jemari saja, Jemima kian menahan napas saat ternyata Abiasa menyapu dagunya dengan lidah pria itu. saya langsung infokan kepada HRD untuk membuat pengumuman lowongan pekerjaan di posisi asisten direktur. Dan itu hanya untuk para staf yang baru bergabung kurang dari 1 tahun saja. Orang-orang yang berkemungkinan kecil memiliki hubungan dengan para petinggi perusahaan dan belum benar-benar mengenal orang-orang penting di Century Giant. Jemari Abiasa mulai merambat dan kemudian melingkar bak akar di belakang leher Jemima. Pria itu mencengkeramnya lembut, sedang bibir terus bermain di sekitar tulang selangka istrinya. Sebutan yang masih membuat Abiasa tak percaya. Sejak awal posisi asisten direktur tidak pernah ada, tapi saya membuatnya menjadi ada. Dan yang bisa menempatkan seseorang di posisi itu hanya saya saja. Saya meminta hak prerogatif itu setelah kamu diterima. Tapi awalnya perusahaan tidak mau memasukkan posisi itu ke dalam bagian perusahaan karena merasa tugas asisten yang saya jabarkan lebih fokus untuk kepentingan saya sendiri. Jadi sejak awal kamu memang bekerja dengan saya, bukan perusahaan. Jemima tak lagi fokus. Bahkan apapun yang Abiasa sampaikan tak benar-benar masuk ke dalam kepala ketika dirinya sendiri sibuk untuk mengancam diri sendiri agar tak mendesah. Jadi pihak perusahaan hanya memberi namanya saja, seakan-akan kamu adalah bagian dari mereka. Jemima tak mengerti. Tak mengerti mengapa dalam keadaan seperti ini, Abiasa masih bisa berbicara tanpa getar apapun. Sementara Jemima sudah ingin meleleh saja rasanya. Tapi setelah saya berhasil memperlihatkan jika kinerja kamu lebih banyak dan lebih berperan daripada posisi sekretaris, kamu memiliki hak sebagai karyawan. Abiasa menggigit sedikit kulit di atas tulang selangka Jemima, sementara tangan bertumpu di sisi tubuh wanita itu. Setelah kontrak kerja kamu berakhir waktu itu, saya berhasil mendapatkan izin untuk menjadikan kamu sebagai karyawan tetap di Century Giant. Menjatuhkan kepala di pundak Jemima, yang dapat ia rasakan deru napasnya begitu panas, Abiasa meringis ketika sesak dan sakit menyiksa pusat tubuhnya. Saya tahu menjadi karyawan tetap adalah keinginan banyak orang demi kesejahteraannya di masa depan. Tapi sayangnya, kamu malah keluar begitu saja. Melepaskan Jemima dengan segera berdiri, Abiasa langsung bergerak menuju meja kembali tanpa melihat kondisi Jemima yang terengah, sambil memegang dada dan meraba leher yang masih terasa basah. Kamu membuat saya mengeluarkan uang pribadi untuk pesangon kamu. Pria itu menjatuhkan tangan ke sisi meja dan meremasnya sambil menahan umpatan ketika hasratnya terus saja menyiksa tanpa henti. Jika terus begini, entah apakah ia bisa untuk tak menyentuh Jemima lebih jauh sebelum wanita itu yang memohon padanya.
Perlahan, kembalikan kesadarannya meski napasnya masih tersengal pelan. Jemima yang tak paham dengan ucapan Abiasa barusan lalu melirik pria yang membelakanginya itu dengan alis bertaut. Pesangon? Jelas-jelas Jemima hanya mendapatkan uang pisah saja. Saya pikir akan memberikannya sekalian bersama kado pernikahan. Itu hanya alasan. Pria itu sudah menyiapkan pesangon untuk Jemima yang ia kumpulkan tiap bulannya di rekening lain miliknya. Menikahi Jemima tak pernah masuk dalam daftar kehidupan Abiasa. Namun, kehilangan wanita itu ternyata malah menghancurkan hidupnya yang tak memiliki tujuan lain selain membuat Jane Century terus bertahan dalam genggamannya. Pesangon pribadi darinya yang ia katakan tadi akan ia berikan ketika ia pikir masa pensiun mereka telah tiba. Tapi Jemima keluar lebih dulu, meninggalkan Abiasa yang kemudian menjadi seperti anak kehilangan ibunya. Carut-marut semua pekerjaan ketika Jemima pergi, namun ia harus berlagak terlihat kuat seolah tak ada kaki yang patah. Mengambil dompet dari meja rias Jemima, Abiasa menetralkan deru napasnya sebelum kemudian berbalik dan menatap Jemima dengan pandangan lurus ketika wanita itu masih terlihat begitu merona. Ini hak kamu. Lalu ia dekati wanita itu lagi sambil mengeluarkan sebuah kartu debit berwarna biru. Mengangsurkan pada Jemima ketika wanita itu sudah di hadapannya, Abiasa hanya mendapatkan tatapan melongo seolah tak sama sekali percaya. Bapak serius? Naik turun pandangan Abiasa memperhatikan Jemima yang sikapnya seolah mengatakan tumben bapak baik. Padahal seingat Abiasa, dia tak pernah jahat. Ambil sebelum saya. Grab, tak butuh hitungan detik. Kartu debit sudah berpindah ke tangan Jemima yang langsung berseru riang. Hilang sudah rasa gugup karena rabaan Abiasa tadi. Kini yang terlihat hanya mimik materialistis wanita itu saja. Wanita ini punya dua Tuhan tampaknya. Satu yang menciptakan, satu lagi adalah uang. Bapak memang baik ya? Duh, Jemima akan jadi penjilat kalau sudah begini. Memandang sewot, alih-alih senang karena Jemima memberi pujian, Abiasa lantas berdeci samar. Wanita ini bisa sangat senang jika mendapatkan bonus setelah lembur berhari-hari atau mendapatkan kenaikan gaji. Namun sikap Jemima akan sangat berbeda jika Abiasa memberi sesuatu yang tak berkaitan dengan kinerja wanita itu di kantor. Seperti ketika pria ini ingin membelikan ponsel untuk Jemima. Wanita itu menolaknya. Tapi saat Abiasa berencana membeli iPad dengan alasan untuk memudahkan Jemima dalam mencatat jadwal kerja Abiasa, wanita itu langsung menerimanya. Sama dengan sekotak perhiasan yang ia beri sebagai mahar. Jemima mengatakan itu terlalu berlebihan. Tapi sekarang, ketika wanita itu menerima pesangon setelah bertahun-tahun mengabdi dengannya, entah berapa kali kartu debit itu diciumi oleh wanita ini. Kesal. Sungguh Abiasa merasa kesal. Perhiasan dari saya tidak kamu perlakukan semanis ini. Abiasa berniat menyindir, namun ucapannya sepertinya mental karena terbukti dari tawa Jemima yang kemudian kembali mencium dalam-dalam kartu debit di tangan, sampai terpejam sepasang kelopak mata itu, lalu menatap Abiasa dengan senyum riang. Kalau dapat uang dari hasil kerja keras tuh, lebih wangi rasanya, Pak. Tapi kalau barang pribadi, disangkanya saya jual diri nanti. Wanita itu tertawa lagi. Namun bahkan tak ia sadari jika wajah Abiasa sudah mengalahkan kelamnya malam dengan tatapan tertuju pada jemari Jemima yang kosong tanpa cincin pernikahan darinya. Benda itu ia ingat hanya melingkar manis di jemari Jemima sampai hari kedua pernikahan mereka saja. Setelah itu, tak lagi tampak. Mungkin hanya akan Jemima jadikan barang simpanan yang keberadaannya perlahan akan terlupakan. Bapak, uangnya ini berapa? Abiasa kembali ke meja dan duduk di tempatnya semula. Perasaan kesal membuat dadanya tak nyaman. Nggak banyak. Jawabnya kemudian meneguk sampai tandas kopi di gelas kecil yang sudah dingin, sampai kemudian ia mendengarkan peringatan lagi. Ingat asam lambungnya, Pak. Sekali lagi, Abiasa tak menggubris. Hanya ketika sakit Jemima akan memedulikannya. Nanti kamu tidak terikat dengan perusahaan. Ucap pria itu tak berhubungan dengan kopi. Jadi izin apapun itu, kamu pamit ke saya dulu. Soal gaji tidak akan berubah dari yang sebelumnya. Terdengar lebih mudah daripada harus terikat dengan perusahaan. Jemima lalu mengangguk setuju. Lalu? Abiasa menggantung ucapannya sampai ia memutar posisi menghadap Jemima yang masih mengelus-elus kartu debit di tangan wanita itu. Kamu mau minta berapa untuk nafkah dari saya? Orang tua memberikan banyak pesan untuk sepasang pengantin baru yang akan kembali ke Jakarta besok. Mendengarkan nasihat para orang tua yang tampak haru, padahal Jemima pergi saja belum. Lewat pukul 10 malam, perbincangan pun dihentikan.
Mereka memutuskan untuk beristirahat, pun dengan Jemima dan Abiasa yang harus segera beristirahat karena besok akan melakukan perjalanan panjang. Tapi tiba di kamar, Jemima yang mengantuk kontan segar kembali saat melihat ranjang yang tampak seperti area penyiksaan untuknya. Merinding ngeri karena malam ini Abiasa pasti akan menyiksanya lagi. Wanita itu dengan lirikan was-was langsung jatuhkan tatapannya menuju Abiasa yang begitu santai, melenggang sampai tiba di kasur dan langsung berbaring dalam posisi miring, sedang tangan menyangga kepala. Pria yang terlihat seperti pria pada umumnya, karena selama di tanah kelahiran Jemima, Solo, Abiasa hanya mengenakan kaos tipis dan boxer longgar karena memang panas. Itu memberi ruang kosong untuk Jemima di sisinya. Ayo tidur. Ia tepuk-tepuk pelan ruang untuk Jemima yang hanya berdiri menatap. Masalahnya, tak ada yang lebih mengerikan dari ajakan ayo tidur yang Abiasa ucapkan. Wanita itu lalu meringis. Rasanya ingin menolak secara terang-terangan, seperti yang sudah-sudah, tapi takutnya, seperti yang sudah-sudah pula, dia malah menggunggah jiwa tertantang Abiasa yang bisa-bisa akan makin senang mengerjainya. Saya ke kamar mandi dulu, Pak. Malam ini saja Jemima ingin jantungnya beristirahat sejenak. Kasihan jika tiap hari harus diajak maraton. Nanti bisa-bisa pensiun dini pula. Mau diantar? Jemima terkekeh tanpa minat. Nggak ada setan yang lebih menakutkan dari Bapak. Saya sendiri saja, Pak. Kemudian segera berbalik, seluas mungkin tanpa tunjukkan gerakan mencurigakan, Jemima lalu keluar. Tepat ketika pintu sudah tertutup, wanita itu langsung ambil langkah 1000 untuk lari dari kamarnya menuju kamar milik Jenar yang ada di dekat dapur. Nah, Jenar. Dia memanggil begitu pelan, takut sampai Abiasa mendengar suaranya dan pria itu akhirnya tahu jika ia ingin melarikan diri sitiran itu. Nar! Hanya ingin menghindari pria berstatuskan suami, tapi Jemima sampai berkeringat dingin seolah kabur dari penculik. Bukan penculik. Abiasa lebih pas disebut mafia. Mbah, Astagfirullah, nyaris saja melompat ketika Jemima mendapati suara Jenar dari arah belakang. Wanita itu lalu memegangi dada yang makin berkali lipat degupnya. Tidak mati karena Abiasa, dia bisa-bisa sekarat gara-gara Jenar. opo to, ngageti. Sang adik yang ternyata tak berada di kamar itu pun ikut berjengit kaget sebelum memukul lengan Jemima. Sst. Dengan kecepatan kilat, Jemima mengunci mulut Jenar dengan jemarinya sebelum menarik gadis itu masuk ke kamar. Setelah ia pastikan Abiasa tak keluar. Dari tempatnya berdiri, tampak setengah pintu kamarnya yang ada di bagian depan ruangan. Ngopo to kok koyo maling ngene? Kenapa sih kok kayak maling begini? Heh! Jemima meraup wajah Jenar yang asal bicara. Mbak turu kene, mbak tidur sini. Terus sengeloni iparku seng ganteng. Sopo? Hayo, Mbak War mengko sengelonong melbu. Lalu yang memeluk kakak ipar gantengku siapa? Hayo, nanti Mbak War yang nyelonong masuk. Mbak War adalah janda tetangga yang begitu suka melirik Abiasa sampai liur akan menetes. Lagi mengunci bibir Jenar tepat ketika bibir itu mengerucut, Jemima lalu menariknya sebelum melepaskan. Beno. Barangkali Mbak War ingin merasakan gigitan Abiasa yang rasanya seperti api. Silahkan saja. Lah, nggak bisa dibiarin ini. Berpikir untuk mengadu, Jenar yang tubuhnya lebih kurus itu ditarik dengan mudah oleh Jemima, bahkan sebelum membuka pintu yang sudah kakaknya itu kunci. Macem-macem, aku nggak mau kasih kamu jajan lagi ya. Dalah, kok main ngancam? Wanita yang rambut hitamnya jatuh hingga punggung dan dibiarkan tergerai itu lalu mengikuti Jemima yang berjalan menuju ranjang queen size miliknya. Ngopo to, Mbak? Pak Duyo? Kenapa sih, Mbak? Berantem ya? Ikut berbaring di samping Jemima, Jenar segera dipeluk oleh sang kakak yang menyembunyikan wajah di lengannya. Enggak berantem. Jemima menggeleng. Terus? Terdengar decakan sang kakak. Mbak masih mau umur panjang? Jemima memegangi dadanya yang masih berdebar karena adrenalin seolah terpacu. Lah, Sejak kapan tidur sama suami memperpendek usia? Jemima mendesis lagi sebelum mendongak dan menatap Jenar yang tersenyum geli. Sejak dia berubah. Berubah piye? Mas Yasa opo jahat sih, Mbak? Setiap membicarakan Abiasa padanya, Jemima selalu menunjukkan ekspresi tak suka. Menggeleng lagi, Jemima lalu menjawab, dari dulu dia udah jahat, tukang ngamuk. Tapi bukan itu masalahnya. Karena Abiasa yang dulu lebih mudah ia hadapi daripada Abiasa yang sekarang. Lah terus? Kembali menyembunyikan wajah di lengan adiknya ketika malu terus saja mengerubungi ia seperti lalat. Jemima yang selalu menggunakan pakaian tidur panjang di cuaca panas, padahal tak ada pendingin ruangan selain kipas angin, itu tiba-tiba mengerang. Jadi vampir dia.
Perut dan lehernya terus jadi sasaran gigi pria itu. Maksudnya? Jenar meringis tak paham. Darah Mbak Mima diisep? Lalu tawanya menyembur keluar sebelum kemudian diam karena bungkaman tangan sang kakak. Meronta, Jenar mengangguk-angguk saat Jemima mengancam tak akan memberinya uang jajan jika masih tertawa dengan keras. Kamu itu ya, jangan keras-keras, besok kami mau pulang. Kalau malam ini Mbak nggak tidur, besok bisa mual-mual di jalan. Mereka akan pergi melalui jalan darat, jadi kondisi memang harus fit jika tak mau kelelahan sebelum tiba. Lah ya, kenapa nggak bisa tidur? Tak mau menjawab meski nyaris tak pernah ada rahasia antara dirinya dan Jenar, Jemima berbalik badan. Perasaan ndak pernah aku lihat Mbak keramas pagi-pagi. Jenar terkekeh lagi yang membuat tangan sang kakak mampir ke pipinya untuk memberi tepukan pelan. Meneng to Jeneng! Diami Jeneng! Gemas, karena selama 5 hari ini diberi asupan menggelikan dari tingkah kakak dan iparnya, Jenar lantas memeluk perut Jemima. 10 tahun kerja bareng masak nggak pernah ada cinta sih, Mbak. Jemima menggeleng. Cepat sekali memberi jawaban sampai Jenar berpikir ini hanyalah sebuah penyangkalan saja. Masa sih? Suka nggak juga? Jemima menggeleng namun lebih pelan dari sebelumnya. Dia sudah katakan tak mungkin tak pernah suka pada si tiran itu kan? Tapi ya hanya sebatas itu saja. Itu pun langsung pupus ketika ia semakin tahu kelakuan buruk atasannya itu. Terus Mas Yasa nggak juga? Seketika bola mata bergulir ke atas seolah berpikir, Jemima lalu mengedikkan bahu. Dia itu manusia tanpa hati, jadi kalau punya perasaan sama orang lain gak mungkin, nafsu aja yang ada. Jadi ketika ada kesempatan tanpa batasan, Abiasa terus menjamah tubuhnya seolah Jemima hanya mainan pria itu saja. Makanya kelakuan kayak setan. Masa sih, Mbak? Bibir Jenar mengerucut maju. Ya sih, Mas Yasa tuh jarang ngomong. Sekali ngomong nyelekit ya, tapi yang diomong tuh bener. Lucu juga sih. Jenar malah terkekeh lagi yang membuat Jemima sewot seketika. Lucu dari mananya? Ih, jiwa cantik Jemima meronta, bahkan lemak-lemaknya menangis ketika mendengar Jenar mengatakan Abiasa itu lucu. Soalnya kalau ngomong kok bisa ndak ada ekspresi gitu. Mana ndak ada takut-takutnya sama Bapak. Membayangkan sikap Abiasa yang terkesan kaku, Jenar selalu saja tertawa, bahkan ia sering membicarakan kakak iparnya itu dengan keluarganya yang lain. Lucu lagi jika Abiasa kehilangan Jemima. Akan dicari bahkan sampai ke warung tetangga, tapi bukan seperti ibu yang kehilangan anaknya, alih-alih seperti anak yang kehilangan induknya. Jemima cuci piring saja ditunggui sambil terus mengajak sang kakak berbicara seolah kumpulan pria lain di rumah ini tak lebih menarik bagi pria itu. Terkadang entah apa saja yang suami istri ini bicarakan. Tapi, tiap melihat keduanya bersama, pasti saja ada hal yang sedang diperbincangkan. Meski tak ada tawa dalam obrolan itu, namun keseriusan mereka malah terlihat begitu manis. Tapi entah mengapa penjelasan Jemima selalu berbanding terbalik dengan interaksi sang kakak dengan Abiasa. Katanya tak cinta, tak suka, malah mengatakan secara jujur pada Jenar jika pernikahan ini tak akan bertahan lama. Lalu saat Abiasa sakit kemarin, Jemima sampai tak tidur untuk mengurusi ipar Jenar itu saja. Lucu kan? Wes turu. Udah ucap Jemima kemudian, enggan lagi membicarakan Abiasa yang ingin ia hindari, tapi kok masih saja mendengar tentang pria itu. Menyimpan rasa penasarannya terhadap perasaan yang dimiliki Jemima kepada Abiasa, pun sebaliknya, Jenar yang masih memeluk sang kakak meraba-raba ke bawah bantal untuk meraih ponselnya. Ketika membuka layar gawai miliknya, senyum geli terbit karena mendapati pesan dari Abiasa yang bertukar nomor ponsel dengannya beberapa hari lalu ini. Lihat, si kakak ipar sudah mencari-cari induknya. Membalas pesan pria itu, Jenar menarik ponselnya ke dada ketika ia lihat Jemima menggeliat dan menoleh ke arahnya, mencoba mengintip apa yang ia lakukan. Siapa yang chat? Yangku. Bobo, malam-malam masih chat-chatan. Iyo. Jenar mendorong bahu sang kakak agar kembali berbalik. Ayo turu. Ia tepuk-tepuk pantat Jemima. Lalu ketika atensi wanita montok itu tak lagi padanya, Jenar yang menahan tawa geli kembali membalas pesan dari Abiasa. Mbak, mematikan ponselnya, Jenar menggoyangkan bahu Jemima. Ndak panas tidur pakai baju panjang begini. Yo, panas. Jemima lalu bangun dan melepaskan kaos yang ia kenakan, namun tidak dengan celana yang dibiarkan terpasang. Sampai lupa aku kalau lagi ndak di kamar, ucapnya, kemudian kembali berbaring setelah melilitkan sarung ke badan. Melihat sang kakak yang selalu mudah ia kerjai ini, Jenar lalu mengulum bibir makin rapat ketika tak kuasa menahan tawa. Kamu tidur, jangan buka pintu ya. Oh,
Pria itu bangun ketika 10 menit berlalu. Jemima belum juga masuk ke dalam kamar. Membuka pintu, Abiasa melongokkan kepala untuk melihat-lihat barangkali Jemima sudah muncul. Namun ia tak mendapati siapapun selain angin malam yang tak cukup menyejukkan tubuhnya. Kembali ke kamar untuk mengambil ponsel, karena ia butuh penerangan lebih untuk ke kamar mandi yang berada di luar rumah. Abiasa yang berjalan mengendap-endap, tak mau malah membangunkan penghuni rumah yang sudah tidur, mulai memanggil-manggil dengan suara berbisik nama istrinya. Mima, Pria itu berada di dapur yang memiliki 2 jenis kompor tradisional dan modern. Satu tungku untuk memasak menggunakan kayu ada di sisi kanan, dan kompor dengan gas ada di sisi kiri. Menyalakan lampu ponselnya, karena lampu di rumah ini nyaris semuanya tak terlalu terang, pria itu kembali melangkah menuju pintu keluar. Mima, Ia lihat kayu yang melintang di belakang pintu sebagai kunci. Lantas kening pun mengernyit dalam. Kalau masih dikunci, tak mungkin Jemima ada di luar, kan? Tapi karena masih penasaran, pria itu tetap membukanya. Mima, Lalu meringis ngeri melihat halaman belakang yang luas tanpa penerangan, ditambah dengan 2 pohon besar kersen dan 1 pohon sirsak. Mima kamu. Pria itu mengintip ke kamar mandi tanpa atap melalui pintu yang daun pintunya seperti Lego. Lepas pasang, seolah harga engsel begitu mahal. Tidak ada siapapun di kamar mandi gelap ini. Pria itu berdecak sebelum cepat-cepat mundur dan kembali masuk ke rumah. Sungguh, dia tak habis pikir dengan hunian yang memilih kamar mandinya berada di luar, menyatu dengan alam begini, apalagi masih dengan sumur manual. Kata mertuanya, biar sehat. Bukan masalah sehat tak sehat. Masalahnya itu tak cocok untuk Abiasa yang memiliki mobilitas tinggi. Jadi, tak mungkin dia yang sibuk dengan waktu mepet harus menghabiskan waktu untuk mengambil air saja sebelum mandi. 5 hari di sini, tangannya terasa tebal karena tiap Jemima mandi, ia yang ambilkan air untuk wanita itu lalu menimba air untuk dirinya sendiri. Ya, Jemima tak meminta bantuannya sih. Hanya saja dia tak mau kalau sampai tubuh montok wanita itu menggelinding masuk ke dalam sumur. Kan tak lucu dia jadi duda di awal pernikahannya. Apa dia menghindariku lagi? Kembali masuk ke dalam rumah dengan langkah lebih cepat. Bukan karena ia takut hantu, hanya tak suka dengan hal yang jelek, semua hantu buruk rupakan. Ketika melewati kamar Jenar, langkah Abiasa otomatis terhenti karena tak sengaja ia mendengar suara Jemima, meski samar-samar. Ah, di sini wanita itu rupanya. Berjalan menuju ruang TV dengan kerutan kesal, pria itu langsung duduk, hempaskan pantat sebelum mendesak kesakitan saat pantat menyentuh kerasnya lantai yang hanya dialasi tikar tipis itu. Sssst. Apa gajinya kurang sampai tidak bisa beli sofa? Mendesis kesakitan disusul dengan gerutuan, pria itu kemudian membuka ruang chat dengan Jenar. Dia sedang begitu marah. Marah karena Jemima terus berusaha untuk kabur darinya. Tak bisakah setidaknya di sini, wanita itu hargai keberadaannya? Dia sudah seperti penjahat di mata wanita itu. Membuat pesan, pria pemilik ekspresi lebih buruk dari mendung itu menunggu beberapa menit untuk mendapatkan balasan dari Jenar, yang membuat dirinya semakin kesal. Tapi setelah menerima balasan, Jemari langsung menutupi setengah wajah ketika senyum gelinya terbit begitu saja. Jenar memberinya informasi jika Jemima mengatai ia vampir. Pesan WhatsApp Abiasa dan Jenar. Jenar, Mima ada di kamar kamu? Iya, Mas. Ada di sini. Katanya mau tidur di sini sama aku. Tunggu dia tidur. Nanti kita tukaran tempat ya. Kamu tidur di kamar kami. Boleh? Maaf lama, Mas. Mbak Mima belum tidur. Ngintipin HP-ku mulu. Nanti aku hubungi kalau Mbak udah tidur ya, Mas. Nanti langsung keluar saja. Saya sudah di ruang TV. Mbak Mima nggak akan marah sama aku toh. Kamu aman. Sip-sip. Mbak Mima bilang Mas Yasa berubah. Dia bilang apa? Katanya Mas berubah jadi vampir. Diam, berusaha untuk tak terlalu tunjukkan rasa gemasnya, Abiasa mengulum bibir bagian atas saat panas terasa merambat di wajah. Mengapa dia tak bisa benar-benar marah dengan wanita itu, bahkan meski tahu Jemima selalu ingin lepas darinya? Kemudian menanti dengan sabar hingga Jemima tertidur. Barulah kemudian Jenar keluar. Suara berbisik yang mendekat membuat ia langsung berpaling dan tampak Jenar dengan kekeh tertahan, datang sambil memeluk guling. Udah, Mas. Lekas bangun. Abiasa lalu mengucapkan terima kasih dan Kamu mau iPhone keluaran terbaru itu? Jenar langsung membekap mulutnya tak percaya. Yang bener Mas Yasa. Tentu. Karena Jenar telah membantunya untuk menangkap Jemima lagi.
Melonjak-lonjak pelan saking bahagianya karena pengkhianatan kepada Jemima malah berbuah sangat manis, Jenar yang punya gigi gingsul itu lalu mengangsurkan satu tangan ke depan dan mengibaskannya pelan. Ndak, Mas. Ndak nolak. Kekehnya sambil melenggak-lenggok riang menuju kamar sang kakak yang kini sudah sangat pulas. Maafkan adikmu, Mbak Yu. Menatap tanpa secuil ekspresi pada tingkah Jenar, Abiasa lalu melirikkan tatapan liciknya menuju kamar adik iparnya yang terbuka. Akan ia ikat wanita yang ada di dalam sana sampai tak bisa kabur darinya lagi. Langsung bergerak dengan langkah yang kuat dengan aura mengintimidasi itu. Abiasa langsung mengunci pintu tanpa memutuskan tatapannya ke siluet tubuh yang berbaring terlentang di atas ranjang. Dibantu dengan pencahayaan redup dari luar kamar yang mengintip di celah ventilasi, pria itu melengkan kepala ketika pandangannya yang makin berkilat menemukan tubuh Jemima yang hanya berbalut sarung tipis. Bukankah wanita ini terlalu berani? Merangkak naik ke atas tubuh wanita itu, bahkan tak peduli andai Jemima terbangun, Abiasa meraba tulang selangka terbuka milik Jemima yang bernapas dengan begitu tenang. Bahkan redupnya pencahayaan tak sama sekali memadamkan pancaran ayu di wajah Jemima yang tak pernah memberi ia rasa bosan. Kenapa selalu kabur dari saya, Mima? Hela napasnya menyapu wajah wanita di bawahnya yang kemudian menggeliat pelan bersama erangan tipis. Apa saya begitu menakutkan? Lalu pandangan naik tertuju ke helai rambut yang menutupi separuh wajah Jemima. Ia singkirkan helai yang sejak dulu begitu ingin dirinya sentuh, namun batasan membuatnya harus menggenggam hasrat itu kembali. Saya tidak akan melepaskan kamu. Bahkan walau wanita ini tak pernah bisa mencintai dirinya, Abiasa tetap tak akan melepaskan Jemima karena ia bahkan tak peduli akan perasaan Jemima selama wanita ini ada di sisinya. Kembali terdengar rintih Jemima. Abiasa yang sudah terlalu menahan diri, lantas menjatuhkan bibir ke rahang wanita itu, yang segera menggeliat lebih kasar, sebelum pekiknya melolong di telinga Abiasa, yang cepat-cepat membungkam mulut Jemima yang melotot ketakutan. Kamu mau membangunkan semua orang? Rengek pelan wanita itu terdengar bersamaan dengan gelengan cepat. Kenapa selalu berteriak? Lalu ia melepaskan tangan dari mulut Jemima yang berusaha untuk duduk. Sayangnya itu bukan ide yang bagus, karena sarung yang melilit di dada malah melorot hingga ke pinggul. Abiasa yang memberi ruang untuk Jemima bangun, duduk berlutut mengapit sepasang kaki wanita itu, sedang wajah yang mendongak terlihat begitu liar karena tatapannya turun ke sepasang bongkahan yang mengayun di depannya. Bukankah puncak dada itu terlalu kecil untuk segumpal daging yang begitu besar? Tapi mereka lucu. Bapak! Secepatnya sadar, Jemima segera menarik ujung sarung untuk menutupi tubuhnya hingga kepala, kecuali wajah yang terlihat makin bulat, apalagi bola mata yang tampak bergetar itu. Hamster. Tangan besar Abiasa kemudian terulur untuk menyentuh bibir Jemima, namun wanita itu langsung memalingkan wajahnya. Diam dengan tangan menggantung, Abiasa kemudian tertawa. Penolakan Jemima tak sepenuhnya bisa ia abaikan. Lalu tangan yang tak jadi menyentuh bibir berisi milik Jemima itu digunakan untuk menyugar rambut ke belakang, menekan erang frustrasi dengan setiap penolakan Jemima. Besok kita akan melakukan perjalanan jauh. Sudahi dulu permainan malam ini. Jadi mari tidur dengan tenang, Mima. Abiasa yang seperti memiliki kepribadian ganda. Jemima akui ia akan merinding takut tiap menemui sisi Abiasa yang seperti ini. Bapak kenapa di sini? Sebelah alis Abiasa menukik ke atas. Karena kamu di sini. Percuma bertanya dengan si setan ini. Mengedarkan pandangan, memastikan ia masih berada di kamar Jenar, wanita itu mendesis pelan ketika sadar jika sang adik telah melakukan pengkhianatan. Awas kamu, Jenar. Ayo tidur. Abiasa menggulingkan tubuh ke samping, melepaskan Jemima, yang ternyata malah mengambil kesempatan itu untuk kabur dengan cepat-cepat turun dari ranjang, berlari dari Abiasa. Tapi setibanya di pintu, wanita itu kebingungan. Kuncinya di mana? Jemima terus menekan-nekan handle pintu, sebelum kemudian bahu merosot jatuh bersama seluruh rasa frustrasi yang ingin sekali ia teriakkan. Berbalik dan miringkan tubuh ke arah Jemima yang kini sedang menghantamkan kening ke daun pintu berulang kali meski pelan, Abiasa yang menyangga kepalanya dengan tangan itu menatap bosan. Kuncinya di sini. Ia ambil kunci dari saku. Nyari mati kamu, Mima. Nyari mati. Tuhan, Jemima ingin bumi terbelah dan menelannya saja. Tidak mau ambil kuncinya? Turun dengan gerak pelan terkesan dramatis, Abiasa lalu melangkah mendekati Jemima yang merasa bulu kuduk seketika berdiri. Dia bisa merasakan jika ada setan yang berjalan mendekati.